Apa ya? Banyak sih. Salah satunya itu pas kita ambil di Muhoyam aja. Dimana kita kan jadi panitia di sana. Dan pada akhirnya kita bisa sukses nyelesain Muhoyam itu. Dan itu menjadi salah satu kenangan terindah bagi saya pribadi. Nah, dikarenakan kerjasama yang kompak pada saat itu. Dan mungkin nanti pada saat wisuda menjadi salah satu kenangan terindah lagi nanti. Bersama teman-teman saya ya, salah satunya ada Julpan. Jadi kenangan bersama Julpan itu sebenarnya banyak ya, jadi bingung saya tadi. Salah satunya lari pagi mungkin yang kemarin itu ke Sego, mungkin capeknya tak ada, terus ketawa-tawanya di jalan ada, ngelihat orang-orang yang random, ketawa-tawain orang yang random gitu. Oh gitu. Momen ke Kawah Ratu sama Cipanas. Saya paling bener-bener saya nggak bisa lupakan. Saya tuh pertama kali hiking tuh pas di Kawah Ratu. Ya pas ngumpul-ngumpul ketawa-tawa bareng-bareng aja udah. Itu udah jadi momen berharga buat saya di pondok. Yang mungkin paling berasa banget tuh di Muhoyam pas 11 tahun lalu itu. Itu bener-bener kerasa banget capeknya bareng-bareng. Ngerasain lah saling solid di situ mah, saling support. Semua ngelakuin bareng-bareng gitu. Muhadarah Kubro tadi. Soalnya itu first experience gitu, kayak pengalaman pertama kali hadir di acara besar kayak gitu di pondok. Walaupun sebelum-sebelumnya emang suka ngisi MC gitu-gitu, cuman kalau Muhadarah Kubro kayak ada apa ya, kenangan yang susah dilupain. Soalnya kan itu Muhadarah Kubro juga pertama kali banget gitu saat di MG, apalagi aneh yang ngisi MC-nya, jadi itu benar-benar nggak bisa dilupain gitu. Perjalanan buat ngebikin background itunya Muhadarah Kubronya nyampe ngukur-ngukur segala macam, aneh juga ikut ngebantuin, jadi kayak benar-benar ngerasain gitu hasil setelah jerih payah semua teman-teman ngerjain gitu. Sebenarnya ngobrol-ngobrol bareng di maskan atau tawa bareng gitu, nongkrong, itu juga udah jadi momen yang berharga sih buat aneh. Kadang tiba-tiba suka jadi sok dewasa gitu, padahal masih pikiran masih kemana-mana, masih labil. Cuma kadang masih suka tiba-tiba mikir sok dewasa gitu lah. Percakapan orang-orang yang udah kayak bakal kerja jadi apa gitu. Kadang ini ngobrolin sama Pero sama Ilham gitu. Sama itu bertiga tadi. Bagi anak pribadi yang kenangan nggak bisa dilupakan ketika kelas 10. Soalnya waktu itu kita dihukum bareng-bareng waktu malam. Ya karena kita langgar gitu. Banyak sih kayak bisa ke masjid atau bawa yang aneh-aneh. Muhoyam tahun ini tuh. Tahun yang terakhir kita Muhoyam. Jadi kayak kita susah senangnya tuh ngejalanin bareng-bareng, dari kayak nggak tahu apa-apa tiba-tiba lebah nyerang banyak, kayaknya nyampe ngumpet di kamar mandi bareng-bareng, ingin dari lebah gitu. Terus kayak senangnya tuh kayak di hari pas malam Muhoyamnya itu kayak ngumpul malam-malam di saung, ngobrol lama, kayak gak bisa dilupain aja gitu. Momen senengnya tuh ngapal Quran gitu kan. Kita di halaqah ya, ada temen yang ngedampingin, support, bareng-bareng berjuangin hafalan gitu kan. Dari kelas 10 sampai sekarang. Aku kan orangnya kan jahil, Set. Orangnya jahil sih kayak Linta, tapi aku lebih ke suka ngagetin orang-orang. Apalagi suka ngagetin kalau misalkan ada yang lagi di hama misalkan nih, terus pas keluar aku ngagetin. Jadi itu kayak momen apa ya, kayak paling menurut aku tuh lucu, kayak buat aku kayak udah ketawa-ketawa gitulah. Baik juga sih cerita-cerita menarik, apalagi karena kita dimaskan bertujuh terus kemana-mana bareng, terus kayak pasti ada aja ya kayak
musuh-musuhan mah, nggak kayak yang kalian lihat gitu. Kita bertujuh selalu bareng-bareng, tapi nggak gitu kan. Kayak ada aja gitu, misalnya ada aja yang kayak aku gitu sama Wafa. Mungkin di situ ada gimana ya? Mungkin emang karena salah kita juga gitu kan. Jadi kalian kayak ngejauhin kita atau gimana gitu kan. Tapi dengan adanya acara kemarin di rumah aku pas bukber, jadi kita sama-sama kayak ngelurusin aja, karena kita juga kan udah mau ini ya, sekarang kan udah H-34, udah mau wisuda juga, masa kita mau kayak gini aja sih, kan nggak enak dilihat sama yang lain gitu kan. Terus juga di sini kita udah saling meluruskan gitu kan, udah gede juga, habis itu ya di sini kita nggak usah marahan lah, kita juga udah gede, ya udahan dulu, nanti kan nggak tahu bakal ketemu lagi apa enggak kan. Kayak aku sendiri, aku bakalan jauh ya ngerantaunya, jadi nggak tahu bakal ketemu lagi sama kalian apa enggak gitu kan. Jadi kita di sini udah sama-sama ngelurusin, terus juga udah bareng-bareng lagi di maskan, kayak ya udah nggak usah ngomong-ngomongin di belakang lagi gitu. Emang kalau misalnya salah langsung aja ngomong gitu. Banyak banget sih. Kan 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar, apalagi buat kita yang cuma bertujuh. Yang pertama tuh emang nggak bisa terkira lah. Setiap harinya kita ngelakuin hal bareng-bareng, kita ngapa-ngapain bareng-bareng, sampai kita nangis bareng-bareng, kesel bareng-bareng semuanya. Tapi nggak ada satu momen yang benar-benar aku ingat. Cuman yang pasti itu aku lupa, nggak tahu persis kejadiannya kayak gimana. Tapi yang jelas itu emang bener-bener sangat berharga banget, tapi sayang aku lupa apa itu. Kerasa aja, cuman aku nggak bisa ngejelasin detail ceritanya kayak gimana, cuman senang banget. Tapi bisa momen-momen baik ya. Iya, momen yang dikenang kalau misalnya yang seru itu tuh kalau misalnya kita masak-masak. Kita kan kelas 12, tipikal orang-orang kelas 12 tuh orang-orang yang suka masak, apa-apa masak sendiri, apa-apa ini sendiri. Jadi kayak misalnya di dapur nih, kalian lagi pada masak apa? Nasi goreng, bareng dong bareng. Nanti bareng tuh, nanti masak sebaskom, masak nasi goreng. Terus masak apa nih? Masak mie, nanti barengan gitu. Masak liwet atau apa, suka ngajakin orang-orang juga, misalnya ibu kantin nih, ibu kantin yuk masak masak, makan-makan, ayo tuh kita makan-makan, masak-masak gitu. Banyak ya Kak, mungkin salah satunya pas kita lagi free. Misalnya kalau lagi free tuh kalau hujan kita suka hujan-hujanan. Itu seru banget ya menurut aku, karena aku di rumah nggak boleh hujan-hujanan. Oh gitu. Habis itu pas kita lagi kegiatan kayak yang kerjasama gitu kan, kayak sama-sama capek, itu tuh seru banget. Walaupun capek, kayak keren banget dah gitu. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, pas lagi main di luar, kayak gitu. Seru ya, seru-seru. Yang paling aku sukanya itu ini, kita emang jarang sholat di musola ya, tapi kita kayak gak pernah, makanya kita selalu saling ngingetin buat sholat, apalagi sholat tahajud tuh, selalu sholat bareng-bareng, walaupun satu-satu, tapi semuanya tuh tahajud. Ya belum tentu soalnya di luar apalagi gitu. Itu sih yang paling aku suka. Pengalaman buat aku juga belajar apa sih, memahami sifat teman-teman aku kayak gimana, buat sifat diri aku juga harus terkontrol gimana Ini sih, setiap kita ada masalah pasti kita selalu ngobrolin, entah itu di kelas, sholat, atau dimanapun. Tapi pasti kesalahannya itu pasti terulang lagi gitu. Cuman sih kayak dan pelajarannya juga ngobrol-ngobrol bareng gitu. Kayak main angkatan sambil main game. Kayak ngobrol-ngobrol tentang apa aja kita ceritain semuanya. Kayak gak ada masalah, padahal sebenarnya belakang pasti ada masalahnya. Nopan sih paling nggak sama Julpan. Kalau Nopan sama Julpan hampir sama ke sejulpan itu kita ngebahas tentang kayak kedepannya mau jadi apa nih kira-kira, kerja nanti di mana, terus masalah keluarga juga kadang, atau enggak kadang cerita tentang ya biasalah kasmaran gitu, lagi kasmarannya. Ada Julpan, ada Fikri. Itu Ilham. Kenapa? Anaknya yang positif. Gimana tuh? Selalu anaknya itu punya tujuan yang
apa namanya, visionnya luas, masa depan kita tuh. Soalnya yang cita-cita dulu. Ada Vero sama Fikri. Vero sama Fikri. Iya. Vero sih bisa ngerubah suasana gitu. Kayak gimana contohnya? Dewasa soalnya. Contohnya. Yang ngerti lah dewasanya, dia ngertiin kita gitu. Soalnya mungkin paling tua ya di angkatan, dewasa juga dia. Tio, Itu kenapa? tadi yang nge-support hafalan itu kan. Masya Allah. Kadang cerita-cerita gitu ya. Nah, itu ada. Coba. Yang pertama Nopan Julpan sih. Soalnya kan emang suka berdua mulu tuh anak ya. Nah, habis itu ada Ayos Aska juga. Iya, karena sifat ngeselinnya itu doang sih. Ya ada Fikri, Ayos, Ehan, ada teman-teman yang seperjuangan lah dari mulai kita kelas 7 sampai sekarang di sini. Fikri itu banyak kebaikannya, saya pernah dijajanin, saya pernah saya pernah dikasih makanannya sama Fikri, sama si Asmarehan kadang-kadang. Saya kalau saya yang buat spesial itu bukan dari teman seangkatan, dari adik kelas. Ada yang namanya Bayu. Itu kalau buat diri saya pribadi ya, kayak pola pikir dia tuh sama teman-teman saya sekarang, kayak buat diri saya pribadi tuh kayak paling dewasa gitu. Terus kalau misalnya buat angkatan ya ada Aska sama Fikri, soalnya kayak kita tuh udah 6 tahun di sini gitu, kayak udah ngejalanin semuanya bareng-bareng lah. Kayak udah nggak ada yang nggak dirasain, semuanya dirasain bareng-bareng. Pawai pas kita ke Monas tuh bareng-bareng, itu kayak kita bertiga bareng-bareng terus gitu, kayak haus beli-belian, beli bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu. Aziza, aku tuh kalau cerita-cerita gitu kadang juga ke yang lainnya, cuman aku lebih kayak ke Aziza cerita, mungkin ada cerita tentang apalah gitu, pokoknya yang lebih sering tuh ke Aziza, apa tuh ke Aziza. Kayak kadang aku juga kalau minta tolong juga ke Aziza, tapi ada juga kayak minta tolong ke yang lainnya juga kayak gitu. Itu si Wafa, emang dia tuh deket banget sama aku dari waktu dia kan emang nggak dari awal ya di sini, nggak dari kelas 10. Maksudnya kayak, tapi nggak pertengahan juga sih, maksudnya baru masuknya nggak bareng aku gitu kan. Nah disitu aku mulai dekat sama dia karena orangnya juga asik gitu kan. Sebenarnya yang lain juga asik, cuman aku kayak punyalah temen yang benar-benar dekat gitu kan sama aku buat ngobrol inilah itu. Jadi kan kalau emang privasi nggak bakalan aku ceritain kan ke semuanya, palingan kayak cuman ke si Wafa doang gitu kan. Nah Wafa juga sebaliknya gitu, bisa cerita ke aku doang gitu kan. Nah emang karena kita itu udah deket banget. Habis itu orang tua kita juga sama-sama kayak udah kenal juga kan, udah nganggap saudara juga bundanya, umi aku juga udah nganggap Wafa saudara juga gitu kan. Jadi ya itu si Wafa saat orangnya. Semuanya aku samain dekat, cuman buat yang lebih dekat itu emang kemana-mana barangnya sama dia, musola kemana-mananya lah. Pokoknya itu ada satu kejadian di mana aku tuh nekat buat ke rumah Sike. Nah aku setelah pulang dari rumah Sike itu hampir kecelakaan yang kagetnya nggak main. Itu bener-bener kaget banget. Cuman tapi untungnya nggak kenapa-napa. Cerita apapun itu sama dia, soalnya kalau sama yang lain itu dekatnya cuma buat sebatas cerita hal-hal yang wajar, yang kayak yang biasa gitu, yang sehari-harinya kita lakuin. Cuman kalau buat yang ke Sika tuh ceritanya agak sedikit secret lah mungkin, kayak gitu. Mengenal Lintang lebih, kita nggak terlalu ke temen semuanya, ke temen semuanya banget gitu. Agak lebihnya tuh ke Dekel. Tapi kalau misalnya ke temen, kadang Fatimah, kadang ke Sike, kadang ke Irdina. Gitu, kayak misalnya ngomong isi hati aku, isi hati Lintang gitu. Kayak lagi kesel gini, ya aku tuh kayak gini gitu. Kalau itu mah semuanya. Semuanya? Iya, sama teman-teman semuanya seangkatan lah. Kan dulu juga kan kita pernah sekelas gitu. Nah, mungkin aku nggak tahu ya mereka anggapnya kayak gimana, tapi dari aku ya bener-bener kayak makasih banget lah gitu. Karena kalau gak ada mereka bakal sepi banget gitu akunya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau deket sih semuanya ya, karena kan kita ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Tapi mungkin untuk sekarang tuh lebih ke Irdina,
Fatimah mungkin. Ya. Ada momen apa Amalia beda sama Fatimah? Kalau sebenarnya deket-deket semua sih saat ya, cuman belakangan ini kayak gitu kan. Kalau sama Ida tuh kadang mungkin karena aku mikirnya kita agak sama gitu, agak sefrekuensi lah gitu. Jadi kadang aku tuh kalau mau minta tolong apa-apa ke dia gitu, karena mungkin yang bisa nerima pendapat aku tuh nggak banyak ya kan. Mungkin aku ngomong pertama kali pertolongan tuh ke dia dulu gitu, sebelum ke yang lain kayak gitu. Menurut aku sih tuh kayak baik banget sih, soalnya kan nggak semua orang bisa nerima pendapat kita kan, apalagi kan dulu aku dipilih jadi ketos. Nah, jadi mungkin kayak gitu aku ngerasanya. Kalau Fatimah dia tuh sebenarnya apa ya, kocak. Jadi kalau cerita sama dia tuh kayak adu nasib aja. Namanya kan Hadijah, kita tahu ya, emang kayak nyambung aja gitu, lebih sefrekuensi sama dia tuh. Seker banget sih. Jadi ya gak tahu, kira aja. Kalau misalkan ya kayak ngerti aja gitu kan, aku tuh orangnya males kalau puasa nih, aku orangnya males banget ngambil sahur ke atas. Dia juga males sih sebenarnya, cuman ya dia mulu yang ngambil, aku pernah ngambil, aku bagian cuci piring doang. Gara-gara ya gitulah, lintang. Kenapa lintang? Dia apa ya, misal kalau aku ada masalah tapi aku nggak mau cerita, dia pasti selalu tanya, pasti tahu kalau aku ada masalah gitu. Misalnya kalau makan, aku selalu berdua sama dia. Kalau bangunin terus dia juga minta tolong ke aku gitu. Kayak ketergantungan gitu. Dapat. Kenapa dapat? Suka nyambung tiba-tiba, tapi beda ini Tat, apa yang ditangkap sama dia gitu. Jadi kayak saya lagi ngebahas dapat nyambungnya ke B Tat. Ya, jadi ya yang lain tuh rada-rada suka ketawa sendiri gitu, nggak dapat. Oh gitu. Yeah. Oh dapat, jadi sering gak nyambung ya? Iya. Kalau buat Juban kayak kan sama dia suka nonton film lucu gitu ya bareng-bareng ya. Kalau misalnya kita kayak keinget film lucunya, kayak kejadi gitu di dunia nyata, kayak keinget aja gitu sama video yang lucu kita tonton. Fikri, Kenapa dia? kelakuannya yang nggak jelas itu gak tahu bikin keterhiburan aja gitu. Dia suka nggak jelas, nyenggol, nabrak. Dia perilakunya gak jelas, cuma ngehibur gitu. Ada Ayos Aska buat menghiburnya, sama Umar dengan kata-katanya. Fikri itu kadang suka ngasih bau-bau mulutnya itu Tat. Oh gitu. Iya Tat. Emang mulutnya bau banget apa? Iya Tat. Aduh. Emang dia gak pernah gosok gigi? Gosok gigi sih kayaknya, cuman gak ngaruh Tat. Oh, gak ngaruh. Iya. Ada Julpan sama Fikri lagi Tat. Soalnya kalau Fikri tuh kayak apa ya, bahasa anak-anak zaman sekarang tuh kayak aurol gitu Tat. Dia bisa semuanya gitu. Ngejailin iya, ngeselin juga iya, bikin orangnya batu juga iya gitu. Cuman pandai apa ya, menghibur teman-teman juga iya, kadang suka bikin ketawa walaupun apa ya, kayak cuman aktivitas gerak dikit atau ngapain gitu ya bikin ketawa gitu. Soalnya kan emang dari postur tubuhnya yang bikin ketawa juga gitu Tat. Bintang sih, tapi terus juga emang dia suka jauh juga, kayak nyebelin juga, tapi dia suka ngelawak gitu, suka bikin orang-orang ketawa. Nah, orang yang suka jahil tuh si Mutia. Emang Mutia tuh orangnya jahil banget, saat sumpah jahil banget. Pas belum berapa hari yang lalu ya, belum lama, tuh aku lagi kamar mandi ke hamam, minta tolong anterin sama dia. Aku lagi di dalam hamam, lagi buang air kecil. Tiba-tiba dia dari atas itu kan kayak ada ventilasi kecil gitu ya Ustadz, dilempar tutup tenggo sama dia dari atas. Dilempar dari atas, kan aku kaget ya di situ. Aku langsung toksik kan, kenceng banget itu habis itu. Gitu kan habis itu kata si Mutia, dia ketawa-tawa kan, ngakak gitu. Pokoknya sumpah parah banget kan, itu kan kaget ya, dikirain apaan. Kadang di momen tertentu soalnya lucu sih, kayak tiba-tiba tell me, tiba-tiba apa sih gak ngerti gitu, kayak apa sih, kocak banget. Padahal kita udah ngomongin nih dari awal, dia apa sih gak nyambung gitu. Siapa?
siapa aja, tapi yang paling sering Fatimah. Coba dia tell me banget asli. Kayak beneran kayak gak nyambung gitu. Jadi kocak kalau liat dia. Aska, Julpan, sama Nopan. Sama Nopan. Ya, ya kadang-kadang suka jahil gitu, Tat. Apa aja, Tat? Banyak pokoknya. Saya lagi diam, kayak dijailin gitu. Sama siapa? 3 orang itu. Kalau saya lagi ngomong apa gitu, ditiru-tiru gitu lah. Oh gitu, diikutin sama dia. Iya. Inisialnya M. Nah itu langsung ketahuan nanti. Nah itu suka bikin kesel. Iya. Apa yang bikin kesel? Sifatnya, karena suka jailnya juga, Tat. Ya, itu kadang suka kelewatan jadi. Oh, orang yang ngeselin. Jadi Fikri, Ayos, Fikri Ayos sama si Tio kan. Sama Tio. Dibohongin gitu kan. Dibohongin gitu kayak diberi. Aska menurut saya. Kenapa Aska? Ya nggak tahu, kesel aja, Tat, gitu. Keselnya? Ya kadang suka ini aja, Tat, suka ngegas atau apa. Suka nggak jelas ngomong. Suka nggak jelas ngomongnya. Ya itu menurut saya, Tat. Fikri. Iya. Apa? Julur pernah dijailin apa sama Fikri? Kadang digangguin pas tidur. Wah, digangguin pas tidur. Digimanain sama dia? Dijailin gitu, Tat, dikelitik-kelitikin. Iya, atau pas lagi halakoh tiba-tiba dibangunin aja. Ayos, Fikri, Aska. Ayos, Fikri, Aska, kenapa? Soalnya bisa dibilang kalau saya hitung-hitung tuh persenannya omongan mereka ya bener tuh cuma 20-15%. Sisanya kadang suka bohong. Yang benar-benar paling aneh tandain itu kayaknya Fikri, Tat. Fikri? Iya, Fikri sama Umar. Oh, Fikri sama Umar. Emang kenapa? Kalau Fikri itu bener, Tat, kata teman-teman yang lain sebelumnya udah disampaikan. Orang lagi diem tiba-tiba dijailin, ditabrak, disenggol atau apalah. Kalau Umar ini orangnya kalau dibilangin kadang suka ngeyel, terus ngisengin juga. Apa ya, kalau ngatain orang tuh mulutnya nggak pakai hati gitu kalau ngatain orang. Ya suka asal ceplas-ceplos aja gitu. Oh gitu. Iya. Rehan, Tat. Kenapa? Rehan kalau lagi gabut ya, itu gabutnya ke saya, Tat. Gimana? Kayak jailin, terus manggil-manggil nama saya, terus saya coba balik kayak ya udah gitu, Tat. Kayak gabut doang. Nopan, Tat. Nopan? Ya. Nopan, kenapa dia? Nggak tahu, dari kelas 10 tuh suka banget sama Nopan gitu, kayak suka bercanda gitu. Pernah sih sempat berantem juga. Dia sempat berantem juga, terus paling sorenya bercanda lagi gitu. Pernah dulu bercanda di ini kan, disiram air panas sedikit sih, dicipratin gitu. Terus ya udah, saya lempar nasi goreng gitu. Kesal juga kan. Ya udah. Akhirnya dieman, sorenya gitu. Bercanda lagi. Mungkin Tio ya. Itu kadang-kadang mungkin ya jarang sih, cuma yang paling kerasa mungkin dia ya tiba-tiba bikin teriak gitu. Gedor-gedor kamar mandi. Oh gitu. Cuma bercanda doang tapi kadang ngeselin gitu. Oh, yang ngeselin itu ada Umar, terus buat yang suka jahil itu ada Fikri, Tat. Umar itu orangnya paling nggak bisa ngalah, Tat. Jadi kayak ada orang ngomong nih, terus saya benerin, terus kayak Umar nambahin cuman salah, cuman saya nge-stop kalau itu salah tuh, cuman dia kayak nggak terima gitu. Oh gitu. Fikri tuh orangnya nggak tahu diri, Tat. Jadi kayak gimana ya? Kamu misalnya nih, saya ngebohong dikit, terus tiba-tiba dia jalan ke lemari, berantakin lemari, terus atau enggak, saya kan punya parfum. Kalau saya misal minta segimana, dia nyampe kayak, seperempat itu, Tat, terus saya. Wafa, ya nyebelin aja gitu, kayak, nah aku nggak suka, ya udah kayak kalau mau itu bikin aku kesal gitu, pokoknya nggak nyebelin banget. Sifatnya juga kayak gitu, Ustaz, kayak tinggal lakunya, terus ya gitulah. Lintang sama Wafa. Lintang sama Wafa, kenapa emang? Lintang emang nyebelin orangnya, cuman seru. Apa yang bikin Lintang itu nyebelin?
Wih, Lintang nyebelin, suka jahil. Suka jahil. Aku gak suka diganggu. Tadi dia orangnya suka ganggu dan aku gak suka diganggu. Iya, kalau Wafa nyebelin aja. Belakangannya akhir-akhirnya emang dia nyebelin. Sifatnya ya, cara gerak-geriknya. Ya pokoknya nyebelin aja. Lintang top 1 dia mah. Dia tuh ini ya, aduh gimana ya. Sebenarnya dia tuh seru banget, asik banget. Cuman kadang-kadang tuh nyebelin, kayak dia tuh sering tidur di kasur aku. Terus kalau diusir gak mau pergi. Kayak gitu kan, kayak ya udah sih gak apa-apa. Cuman kadang kesel aja ya kalau mau istirahat. Terus kadang ngapain aja deh, pokoknya makanya kita berenam suka balas dendam. Karena dianya kayak gitu. Cuman asik-asik aja sih, kayak kesel bentar doang. Ya udah habis itu namanya juga orang. Kenapa? Kenapa Lintang? Tapi aku sih ngeselinnya tuh kayak gimana ya? Kayak misalkan nih, dia tuh kalau nyanyi kan, kalau nyanyi dia tuh nadanya apa? Dia nadanya, mungkin nadanya kayak gini harusnya, tapi dia malah kayak gini. Terus liriknya juga ditambah diubah sama dia. Jadi di telinga tuh kayak gak cocok, kata kita udah, tapi dia terus nyanyi kan, kesel ya. Tapi kesel tuh ngakak sih. Apa? Kenapa? Soalnya setiap ada masalah pasti ada sangkut pautnya sama dia. Siapa ya? Aska paling Aska yang mandi ya. Teman tetap 2 kali sih. Ada si Fikri, saya sendiri juga tapi. Paling jorok ada Aska, ada Fikri mungkin. Ngapain emang dia? Soalnya ini Tat, ya, bau Tat. Jadi jorok gitu Tat, deket dia. Emang dia ngapain? Nggak tahu Tat. Aska tuh. Tapi ada ini juga, ada Umar. Dia joroknya bukan jorok ini, cuma kayak sering banget ninggalin sampah gitu. Dimana dia duduk pasti ada sampah di situ. Ah, kayak gitu dia tuh. Kebiasaan. Ya. Fikri. Iya. Bersinnya bau Tat. Bersinnya bau. Nggak tahu kenapa Fikri tuh kasurnya bau, badannya bau. Kalau si Aska kan ini keteknya itu dia beda lah baunya. Tara. Sebelumnya Aska sama Fikri. Soalnya Fikri mulu kayaknya. Iya Tat. Soalnya kalau Fikri ini kadang suka bajunya itu di mana-mana Tat. Sebenarnya aneh juga bajunya di mana-mana. Cuman ini yang lebih parah tuh Fikri kadang kalau naro daleman itu suka bercecer kemana-mana gitu Tat. Oh gitu. Iya, jorok banget gitu Tat. Iya. Aska Tat. Siapa? Aska. Kenapa Aska? Dia tuh kalau mandi tuh kayak suka sombong gitu Tat. Mandi bentar. Terus kalau ada temannya mandi lama kecil loh gitu. Padahal dia sendiri mandi kayak nggak bersih Tat. Mandi nggak bersih terus kayak masih bau gitu. Seolah kayak sabunnya tuh kalah sama bau badan. Paling kotor siapa? Aduh, jangan ditanya Tat. Siapa? Udah jelas. Siapa? Saya nggak menyebut merek ya. Ada yang pernah ngingetin? Dapat Tat. Tapi ya dibantah. Alasannya kalau itu hal biasa gitu. Kan itu Mutia, kebetulan dia ranjangnya di bawah aku kan. Habis itu dia suka naro apa ya, kayak barang-barang itu banyak banget di bawahnya. Kadang mau kena aku sama mau kena dia tuh disatuin digantelinnya. Kadang si Wafa juga suka marah-marah, yang lain juga. Apalagi sampingnya Sike kan, dia mepet banget ranjangnya sama Sike. Jadi Sike suka kayak marah-marah gitu, tapi Sike tuh kayak nggak enak gitu bilangnya ke Mutia. Jadi bilang ke kita, tuh temennya tuh tolong bilangin gini, tuh berantakan banget barang-barangnya gitu. Kita suka sakit hati gitu, suka marah gitu. Makanya kalau yang suka bilangin ke dia tuh biasanya Wafa. Kalau paling berantakan bisa dibilang Lintang berantakan, aku juga berantakan, Muti juga berantakan, sama-sama berantakan, cuman dia saling ngingetin aja gitu kan. Maaf ya, Muti ya. Kenapa emang? Aku ya. Iya sama yang teman-teman aku bilang. Ih, gak mau disamain. Dava. Iya. Kenapa emang? Anaknya tuh ini, nggak bisa ngeliat kotor sedikit. Oh gitu. Bersih berarti ya? Iya. Tapi kelamaan dia juga males Tat.
kalau ngeliat apa maskernya kotor terus udah diberesin kotor lagi gitu, lama-lama dia juga malas. Si Wafa. Terus tapi emang kelihatannya sih si Wafa sih, soalnya dia emang orangnya kayak nggak bertahan gitu kalau dimaskan, kayak ngelihat ini langsung disapuin gitu. Kadang dia suka marah-marah kalau ngelihat yang kotor-kotor gitu kan. Lagi suka ngelihat kayak gantungan-gantungan teman-temannya gitu kan, pasti dia selalu berisik gitu, Lintang gantungan. Bersih itu Dava. Iya, selalu suka bersih maskan. Oh, dia rapi anaknya. Ada Dava sama Tio. Paling rapi itu Wapa Ajijah rapi. Ajijah itu kalau ada barang berantakan sama Wapa gak betah dia ngeliatnya, langsung semua diberesin sama dia. Makanan berserakan, disapuin. Pokoknya kalau maskan berantakan tuh emang dia yang, mereka berdua yang rapihin. Menurut saya Novan. Iya. Novan Rehan juga. Rehan juga sih. Nggak ada sih kayaknya. 3 tahun lancar-lancar aja lah, alhamdulillah. Soalnya emang anak baik kan. Ya Wafa. Susah banget dibilangin. Susah banget. Kayak mau dikasih tahu dengan cara apapun dia kayak nggak denger gitu. Antara dia yang nggak denger, atau cara aku yang nyampeinnya salah, atau cara dia yang berpikirnya salah, aku juga masih nggak ngerti. Jadinya sampai sekarang kalau misalnya mau ingetin dia tuh kayak yang nanti jawabannya sama kayak kemarin, perilakunya juga kayak nggak ada yang berubah dari yang kemarin. Jadi mau ingetin lagi, cuman kasihan kalau nggak diingetin. Tapi kalau diingetin dia anaknya kayak gini, pasti diulangin lagi kayak gitu. Dibilangin susah itu nggak ada, Tat. Cuman kalau orang yang dibilangin malah ngegas terus ngegerutu itu ada. Siapa? Mungkin Aska. Dia kalau dibilang itu kayak kita ngebilangin dia tuh yang benar, terus ada dia, iya yang benar gitu dah. Gerutu nggak jelas, Tat. Lintang. Si Irvina juga agak susah dibilang. Enggak sih, aku bukan susah dibilangin, aku yang nggak berani sama dia. Dia juga susah dibilangin sih kalau tentang hal yang tadi aku bilang. Oh gitu. Kalau dibilangin malah dia yang balik marah. Oh gitu. Maafin mama. Udah. Si Tio juga tidak. Tio. Susah juga dibilang itu. Kenapa? Gimana? Kadang orangnya pelit tadi tuh. Apa? Pelit. Kalau punya makanan tuh didiemin tahun-tahun berabad-abad gitu. Kalau ada busuk, hampir busuk gitu, baru dibagiin. Oh gitu. Punya kecap pada luarsa, baru dibagiin. Asam pula gitu. Ketika berpisah dengan teman-teman di sini, soalnya pada nanti kan udah pada kuliah gitu ya, Tat. Jadi nggak bisa ketemu sama Fikri, sama Julpan, Rehan, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu yang membuat saya sedih. Oke. Sebenarnya ya, Sat. Aku tuh karena kalau kita lagi ketawa-ketawa, kalau ngomongin haru, nggak tahu aku sumpah. Kalau misalnya saya lagi ketawa-ketawa bareng gitu, karena aku suka mikir kita cuman sementara doang kan, bakalan pisah gitu. Kalau haru banyak, kadang-kadang kalau lagi ingat bentar lagi perpisahan gitu, mau lagi ketawa-ketawa kayak mau lagi jalan-jalan kayak aku suka inget kayak bentar lagi gak sih gitu. Soalnya aku gampang nangis orangnya. Enggak. Tio itu paling rajin. Paling males siapa? Umar, paling males Umar. males ya. Iya. Dan aneh pun sempet iri gitu, Tat, sama prestasinya, kayak pengen gitu. Itu ada Ilham, Tat. Dulu tuh sebenarnya kayak kalau ngeliat Ilham waktu kelas 1 SMA gitu, kelas 10, 11,
belum terlalu menonjol gitu Tat, kayak ya udah biasa aja gitu. Cuman akhir-akhir ini kalau ngeliat tuh salut gitu sama si Ilham ini, soalnya dari dulu yang nggak kelihatan apa-apa gitu, dulu juga kayak belum terlalu bisa apa ya berbaur sama orang lain, tiba-tiba jadi rank paling atas gitu, kayak kaget nih orang gimana sih caranya pengen juga gitu loh. Oke. Pinter banget. Ilham sih Tat. Ilham sama Fikri sih Tat. Ilham sama Fikri. Kenapa emang? Karena mereka berdua kayak banyak prestasinya gitu, saya jadi iri dari akademiknya sih. Yang menurut aku sih Hirdina sama Sike. Menurut Hirdina aku. sama Sike. Ya tapi semuanya juga sama sih. Tapi yang lebih ini tuh Sike sama Hirdina. Bareng mereka tuh awalnya tuh kayak ketawa-ketawa, seneng-seneng gitu. Jadi pengen kalau emang bisa diulang pengen hilang semuanya gitu kan. Tapi kan emang nggak mungkin. Jadi ya gimana lagi. Tapi pokoknya bareng mereka tuh aku kayak ketawa-ketawa. Yang tadinya aku tuh kayak jarang nimbrung, jadi sering nimbrung sama mereka. Kalau waktu SMP kan aku jarang banget deket sama kayak teman-teman gitu. Paling cuma 1-2 orang. Kalau sama mereka tuh kayak lebih apa ya? Kayak lebih sering aja gitu berbaur sama mereka. Jadi kayak gitu. Kalau Suka memberi. Tio sih Tat, dermawan banget orangnya. Suka bagi-bagi biasa dimaskan. Oh gitu. Suka bagi-bagi kalau dimaskan. Kalau orang yang paling celamitan tuh siapa? Paling celamitan? Tio juga Tat. Tio juga. Kalau akhir bulan celamit ini dia. Apa? Kalau akhir bulan suka susah ngebagi, diminta susah, diminta banyak. Oh gitu. Nah, susah senang itu kita lakuin bersama-sama yang pada akhirnya kita bisa lulus bareng nanti di tanggal 25 Mei insya Allah. Amin. Semoga bisa sukses ke depannya dan tetap bisa kumpul bareng-bareng nanti ke depannya pas sudah lulus juga. Semoga teman-teman sukses ke depannya dan bisa merintis jalan dan karirnya masing-masing. Saya benar-benar terima kasih karena saya bangga sudah menjadi alumni di sini selama 6 tahun dan teman-teman saya yang seangkatan sama saya yang kadang ada senangnya, ada senang, ada susahnya kita jalani bersama-sama. Ya semoga kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan di masa depan nanti. Amin. Mungkin pesan buat teman-teman, ketika udah sukses nanti jangan pernah lupain teman kalian yang tampan ini ya. Senang bisa berteman dengan kalian di pondok pesantren ini. Ya, buat teman-teman sekalian, semoga bisa menggapai semua impiannya dan harapannya, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga di masa depan. Amin. Dan bisa mendapat kebahagiaan masing-masing. Kita jalan boleh berbeda, tapi jangan sampai lupa sama memori-memori yang udah kita bikin selama beberapa tahun di pondok ini. Jangan karena kita punya kesibukan atau punya teman baru nanti di kuliah, kita sampai lupa sama teman-teman kita yang masa-masa di pondok. Jadi jangan sampai lupa sama teman-teman yang udah bikin kenangan paling indah gitu, apalagi di pondok. Semoga teman-teman juga semuanya bisa sukses dan menggapai semua harapannya di masa depan nanti. Semoga kita juga nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan sering begadang, semoga panjang umur biar bisa nongkrong bareng lagi, kumpul bareng sama ini kayak biasa lagi di sini. Saya senang bertemu dengan kalian semua di pondok pesantren Markazul Quran ini, yang dimana kita telah melewati susah payahnya, senang dan sedihnya. Di situ pesannya, semoga kita semua sukses di karirnya masing-masing
dan semoga kita bisa reunian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, semoga yang diharapkan tercapai. Amin. Amin. Semoga ya, universitas yang diinginkan tercapai, cita-cita yang diinginkan tercapai. Semoga kita semua selalu dalam lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jangan sampai tergaul oleh pergaulan bebas. Pesannya buat teman-teman, jangan lupa semangat terus untuk mengejar mimpi di masa depan. Semoga teman-teman bisa kumpul lagi di kalau udah ketemu ininya masing-masing gitu, cita-citanya masing-masing gitu. Semoga bisa ketemu lagi gitu. Amin. Konsisten, tidak cita-cita, terus kalau gagal itu bukanlah sebuah akhir, tapi hal yang terus dicoba agar tidak terulang kembali. Pesannya buat teman-teman aku, kalian jangan pernah bosan sama aku, terus kalian jangan pernah jangan pernah lupa sama kenangan kita gitu, jangan pernah ninggalin juga ibadahnya. Kalian sukses terus ya, ingat wishlist kita, ingat tujuan kita. Kan kalian juga udah pada buat ini ya, 5 wishlist nanti buat 5 tahun ke depan itu mau jadi apa, jangan lupa. Terus jangan lupa kalau misalnya punya waktu, nanti kita di sela-sela waktu kalian, di sela-sela waktu kita, jangan lupa buat berkabar lah kalau misalnya ada waktu-waktu kosong, kita bisa kumpul lagi bareng-bareng. Terus pokoknya jangan sampai lupa lah gitu, apalagi kita bertujuh doang kan, habis itu jangan ada yang lost kontak gitu, jangan ada yang pergi kemana-mana. Kalau misalnya mau ganti nomor WA ya minimal kasih tahu lah ke 1 orang. Dan ya terima kasih banyak buat semuanya, jangan hilang-hilang kabar juga, kita sama-sama di sini, kita sama-sama berjuang. Intinya semangat buat kalian semua, semoga kalian semua sukses. Amin ya Allah. Tolong pesannya jaga terus. Ini kita udah sering berantem, kita udah sering baikan, kita udah sering ngomong satu sama lain, kita tahu sifat kita gimana, karakteristik kita gimana. Tolong seberapa jauh pun kalian, seberantem apapun kalian, seselek apapun kita, kayak sebanyak masalah apapun kita, ada yang nangis, ada yang apa, tolong setolong-tolongnya buat jangan miskomunikasi, jangan jadi asing. Kadang tuh ada satu waktu kita tuh terlalu ngeiniin ego, terlalu mentingin ego yang gak mau, aku gak mau gitu. Padahal aslinya nggak apa-apa juga kita minta maaf duluan walaupun bukan kita yang salah gitu loh. Aku masih ngerasa ada di diri aku, ada di diri kalian juga gitu loh. Aku mohon banget kalau misalnya kita udah nanti masing-masing sibuk sama kuliahnya, sibuk sama mungkin ada yang sambil kerja, atau mungkin kerja dulu baru kuliah, atau mungkin nanti tiba-tiba udah ada yang nyebar undangan nikah atau tunangan, itu tolong banget tetap sambung silaturahmi, tetap komunikasi, ngobrol biasa, kirimin tetap aja nggak apa-apa, kayak ngirimin reels kocak, reels receh banget. Terus misalnya ada apa-apa kabarin kita, entah itu hal buruk, hal baik, entah yang kita alamin baik atau buruk, tetap kabarin kita atau kasih tahu kita keadaan kalian tuh gimana. Jadi jangan retak karena omongan orang, jangan hancur karena omongan orang. Jangan pernah asing. Jadi kalau kayak saling kontak aja gitu, kayak saling ngabarin. Sukses buat kalian semua, semangat terus kalian. Jadi lebih baik aja dimanapun kalian berada. Iya, kalau pesannya itu aja, jadi lebih baik dimanapun kalian berada. Jangan pernah lupa kalau kita pernah bareng-bareng, kita pernah ngadapin semuanya bareng-bareng. Pokoknya jangan pernah lupa. Kalau kalian butuh, aku ada. Pesannya semangat buat kalian semua. Semoga sukses dunia akhirat, amin. Amin. Semoga kalian jadi orang-orang yang berguna nanti di masa depan nanti. Amin. Semangat guys, pokoknya sering-sering kabar-kabarin lah ya gitu, karena 6 tahun tuh
nggak bentar. 3 tahun tuh gak bentar gitu kan. Jadi saling support terus. Semangat pokoknya guys. Semangat terus. Semangat, semoga kita bisa ketemu setelah lulus di MK. Amin. Bisa kumpul lagi, amin. Jangan terlalu hafalan. Terus jangan terlalu fokus sama dunia. Dah. Yang lain? Sukses terus. Jangan lupain aku ya guys. Aku harap kalau kita udah lulus nanti nggak saling melupakan, masih ingat selalu saling ngabarin lah. Kalau bisa sering-sering main. Harapannya semoga kita semua bisa masuk Universitas Impian. Ya, dadah. Dadah. Oke. Dadah. Dulu sama teman-teman semuanya. Halo. Dadah. Dulu ke teman-teman deh. Semuanya. Udah. Say. Indah deh. Udah. Oke, boleh.